Sektor pertambangan dan energi menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye, baik di tingkat daerah maupun nasional selama puluhan tahun. Mahalnya logistik dalam gelanggang pemilu menjadi alasan utama mengapa keterlibatan oligark tak pernah bisa diredam. Kontestasi Pilpres 2024 sepertinya bukan hanya pertarungan politik antar elit partai, tapi juga pertarungan para pebisnis dan oligarki. Hal ini terbukti dengan banyaknya nama-nama konglomerat yang bisnisnya berpusat di sektor industri ekstraktif masuk sebagai tim pemenangan atau menyatakan dukungan kepada para paslon. Tak tanggung-tanggung, ketiga pasangan capres di pemilu kali ini semuanya punya keterkaitan dengan oligarki tambang dan energi. Lantas, siapa saja mereka? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju sebagai pasangan capres-cawapres diusung dan didukung penuh oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat tambang, khususnya batu bara dan nikel, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Surya Paloh, Ahmad Ali, Yusuf Kala, Fahru Rozi, Jan Darmadi, Rahmat Gobel, dan Susno Duaji. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Ketua Dewan Pembina Timnas Amin, adalah pengusaha elit dengan total kekayaan mencapai 6,6 triliun pada 2021. Surya Paloh menjadi salah satu raja media di Indonesia melalui bendera Media Group yang menaungi Metro TV hingga Media Indonesia. Selain konglomerasi media, bisnisnya melebar ke sektor industri makanan dan catering, properti, perhotelan, hingga pertambangan. Pada sektor tambang, bisnis Surya Paloh tercatat melalui anak usaha PT Media Jaya Bersama bernama PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 4.600 hektar di Nagan Raya dan Aceh Barat. Pada 2022, masyarakat di 5 desa di Nagan Raya Aceh mendemo PT Bara Energi Lestari karena dinilai tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Sedangkan PT Mifa Bersaudara dituding menumpahkan batu bara yang mencemari laut dan merugikan nelayan. Melalui PT Surya Jaya Capital, Surya Paloh dan anaknya, Prananda Paloh, tercatat memiliki saham di PT Media Mining Resources. Media Mining Resources juga diketahui memiliki 20% saham di PT Emas Mineral Murni yang memiliki konsesi pertambangan emas di Aceh seluas 10.000 hektar. Masalahnya, keberadaan perusahaan tambang ini mendapat penolakan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat di Nagan Raya dan Aceh Tengah karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan memicu bencana ekologis. Belum lagi, area konsesi perusahaan ini masuk ke dalam kawasan ekosistem Leuser, wilayah konservasi alam yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2004. Sejumlah gugatan yang dilayangkan aktivis lingkungan dan masyarakat berujung pada pencabutan izin oleh Mahkamah Agung pada 2020. Bisnis Surya Paloh yang lain ada di sektor pertambangan minyak dan gas melalui PT Surya Energi Raya yang beroperasi di Blora dan Bojonegoro. Yusuf Kala bukan nama yang asing dalam dunia politik Indonesia. Wakil Presiden di era SBY dan Jokowi ini kini mematapkan dukungan kepada Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya dikenal sebagai politisi, Yusuf Kala juga dikenal sebagai konglomerat di kawasan timur Indonesia. Melalui bendera Kala Group, bisnisnya menggurita dari otomotif, properti, konstruksi, manufaktur, hingga tambang dan energi. Keluarga Kala memiliki perusahaan multinasional bernama PT Bukaka Teknik Utama. Beberapa anak usaha perusahaan ini membangun dan mengoperasikan 2 pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada 2022, PT Bukaka Teknik Utama diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN tahun 2016. Setahun setelahnya, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofia Balfas, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 atau yang dikenal dengan tol MBZ. Yusuf Kala juga merambah ke bisnis pengolahan mineral. Di Sulawesi Selatan, dirinya membangun smelter nikel melalui PT Bumi Mineral Sulawesi. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2014 ini sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh keluarga Yusuf Kala. Perusahaan ini juga akan masuk dalam industri baterai dan akan membangun smelter bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company. Selain itu, melalui PT Bukaka Mandiri Sejahtera, Yusuf Kala memiliki unit usaha yaitu PT Mitra Karya Agung Lestari, perusahaan tambang nikel dengan konsesi seluas 743 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Susno Duaji adalah mantan Kabariskim Polri yang kemudian dipenjara selama 3,5 tahun akibat kasus korupsi pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 yang merugikan negara sebesar 8,1 miliar. Dirinya juga terjerat kasus suap sengketa bisnis PT Salma Arwana Lestari.
Setelah pensiun dari Polri, Susno terjun ke politik, menjadi tim hukum Amin, dan juga menggeluti bisnis tambang. Susno tercatat sebagai pemilik PT Citra Bara Raya dan PT Dirar Dwaga Energi, dua perusahaan batu bara yang memiliki konsesi seluas 1.800 hektar di Lahat, Sumatera Selatan. Fahrul Razi adalah purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Aneka Tambang sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agama pada 2019. Selain itu, Fahrul Razi juga tercatat pernah menjabat sebagai komisaris di PT Toba Sejahtera, perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai komisaris di PT Mas Arya Tunggal Abadi, perusahaan tambang pasir kuarsa dengan konsesi seluas 5 hektar di Lebak, Banten. Perusahaan Fahrul Razi ini pun tak luput dari permasalahan. Kepolisian Polda Banten menyebut PT Mas Arya Tunggal Abadi merupakan salah satu tambang pasir yang diduga tidak memiliki dokumen perizinan. Selanjutnya ada Yan Darmadi, politisi Nasdem, pengusaha properti, dan pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di pemerintahan Jokowi. Pendiri PT Jakarta Setiabudi Internasional yang saat ini didapuk menjadi Dewan Pembina Timnas Amin, dulunya dikenal sebagai salah satu bos judi dan pengusaha kasino di era 1970-an, saat perjudian masih legal di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Darmadi juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham sekaligus komisaris utama di Kodel Group, perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, perhotelan, hingga perminyakan. Ahmad Ali adalah Wakil Ketua Umum Nasdem, anggota DPR, sekaligus pelatih kepala Timnas Amin. Sebelum politiknya gemilang, Ahmad Ali pernah terlibat penyalahgunaan narkoba pada 2003 dan menjalani hukuman selama 6 bulan penjara. Tak hanya berpolitik, Ahmad Ali juga mendulang nikel melalui anak-anak dan saudaranya. Kedua anak Ahmad Ali, yaitu Muhammad Anugrah Pratama dan Muhammad Fahri Fadur Rahman, menjabat sebagai komisaris dan direktur di PT Geraha Mining Utama yang mengantongi izin pertambangan nikel dengan konsesi seluas 624 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini pernah dituding memiliki cap palsu dalam dokumen izin yang terbit pada 2008. Perusahaan yang memiliki konsesi tambang nikel seluas 3.300 hektar di Kabupaten Morowali bernama PT OT Eya Abadi juga terafiliasi dengan Ahmad Ali. Ahmad Ali pernah menjabat sebagai direktur utama, kemudian dilanjutkan oleh saudara dari istri Ahmad Ali, Tauhid Lawira, yang menjadi komisaris utama perusahaan. Pada 2021, PT OT Eya Abadi diberitakan atas dugaan aktivitas penambangan yang melanggar aturan, namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Terakhir, ada Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR yang memegang posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Timnas Amin. Gobel menjalankan bisnis di bawah bendera Gobel Group yang menaungi PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan PT Panasonic Global Energy Indonesia yang memproduksi alat elektronik hingga baterai litium. Lalu, bagaimana dengan paslon 02 dan 03? Siapa saja pengusaha dan konglomerat yang bisnisnya berkelindan di sektor tambang dan energi yang mendukung dan menyokong mereka?